kita buka Alkitab kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Itu adalah ayat yang sangat kita hafal dan kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bicara penyembahan bukan sebatas bicara tentang lagu. Bicara tentang penyembahan bukan juga sebatas berbicara tentang nada. Dan bicara penyembahan juga tidak terbatas kepada tempat. Sehingga kita merasa menyembah ketika kita ada di gereja. Kita merasa menyembah ketika kita menyanyikan beberapa lagu tadi. Sehingga seringkali ada orang yang berkata, jadi kualitas penyembahan itu akan ditentukan oleh orang yang mengeluarkan apapun itu pujian dalam bentuk lagu, itu adalah dalam bentuk yang lain. Jadi penyembahan itu sangat erat hubungannya dengan yang namanya si penyembah. Oleh karena itu saya men-share satu ayat dulu sebelum masuk dalam memuliakan aku dengan bibirnya, padahal artinya jauh daripada aku. Karena memuliakan di sini itu sama dengan makna menyembah di ayat tadi. Artinya mulut bisa menyanyikan lagu rohani, tetapi tidak menentukan bahwa itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan atau tidak. Kenapa? Saya ulangi, kualitas penyembahan itu akan berhubungan dengan pribadi yang menyembah. Indonesia Idol, dia nyanyi lebih bagus dari kita. Tetapi penyembahan akan berhubungan dengan kita. Oleh karena itu ada 3 ciri yang saya mau share. Yang pertama, apa ciri penyembah yang berkenan di hadapan Allah? Karena berkenan dia menyukakan hati Tuhan. Yang pertama yang saya temukan melalui ayat tadi secara singkat, penyembah yang berkenan itu yang pertama mengenal Allah yang disembah. Kenapa? Kalau tidak mengenal ada kemungkinan salah tujukan penyembahan itu. Bisa tiba-tiba tanpa sadar menyembah hantu mungkin. Oleh karena itu berhubungan dengan pengenalan. Maka ayat yang ke-22 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Ada penyembah Tuhan Abraham. Artinya itu bicara sebuah status. Tapi Yesus memberi gambaran yang mengagetkan perempuan ini, di mana dia berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa menyembah bukan lagi di gunung seperti orang Israel pada sebagiannya pergi yang dari utara mereka naik ke gunung. Orang Yehuda atau daripada suku Yehuda itu menyembah di bait Allah bukan lagi tentang tempat, tetapi itu berhubungan dengan faktor yang lain, yaitu adalah pengenalan akan siapa yang disembah. Oleh karena itu jangan mengabaikan yang nama pengenalan akan Allah, karena pengenalan akan Allah akan membawa penyembahan yang didasari oleh hormat kepada Tuhan. Kalau hanya nyanyi lagu, saya ulangi, kita kumpul belum tentu menyembah Tuhan. Tetapi orang yang benar akan Allah menentukan banyak hal, termasuk penyembahan kita berkenan atau tidak. Oleh karena itu mari kita lihat satu ayat. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan.
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi itu bukan sekedar alahiyah yang muncul, tetapi itu bicara tentang sebuah sikap hati yang mengenal Tuhan sehingga menghormati Tuhan itu. Maka saya selalu katakan bahwa ibadah itu dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Pengenalan akan Allah menentukan usia juga yang sama. Menyatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Pengenalan itu penting. Pengenalan sangat penting. Maka kalau saudara di Afrika, di tempat yang lain, semua disebut Allah. Kakek juga disebut Allah. Maka tidak heran di tempat di mana saya berasal itu akan disembah kakek di kuburan, dibuat ibadah dan sembah kakek. Akan dibuat ibadah dan sembah hal yang lain dan bukan Yesus itu. Kenapa? Sederhana, itu bicara pengenalan akan pribadi yang disembah. Itu yang mereka pahami selama ini. Bagaimana dengan kita? Kita mencatat bahwa Tuhan menyukai yang nama pengenalan. Tuhan mau keintiman dengan kita. Dan keintiman dengan Tuhan itu adalah bukan suatu yang periodik. Waktu lepas waktu seharusnya. Hari lepas hari. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana mahasiswa teologi, pendidikan agama Kristen di sini? Tadi kesaksian daripada semester 4, puji Tuhan. Melalui kegiatan mulai lebih bersyukur. Seharusnya begitu. Bukan mengeluh, tetapi bersyukur. Kenapa? Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu Dia baik. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin menyadari bahwa rancangannya bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Semakin kita mengenal Dia, tidak mungkin putus asa. Kenapa? Kita tahu rancangannya indah. Maka tidak akan lagi seperti beberapa mahasiswa bilang, Pak, hari ini galau, malas, Pak. Jadi nggak bergantung kondisi saudara, tetapi saudara hadir, belajar, ibadah, karena tahu, kenal, dan tahu betul Tuhan itu sanggup memberi yang terbaik, bahkan sudah memberi yang terbaik. Pengenalan adalah dasar pertama penyembahan si penyembah itu berkenan atau tidak. Maka marilah melalui institusi ini kita semakin merindukan pengenalan akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, apa ciri orang yang disebut penyembah yang berkenan di hadapan Allah? Kalau yang pertama, saudara harus mengenal Allah. Yang kedua, penyembah yang berkenan mempunyai hidup yang benar di hadapan Allah. Dia mempunyai hidup yang benar di hadapan Allah yang disembah. Mari kita lihat ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Jadi ada catatan penyembah benar. Kalau ada kata penyembah benar, berarti ada penyembah tidak benar. Kalau ada kata penyembah benar, berarti ada penyembah palsu. Kita masuk yang mana gitu? Dan ditutup dengan berkata, Bapa mengendaki penyembah yang demikian. Berarti itu seturut dengan hati Tuhan. Dia nggak mau penyembah yang asal-asalan. Dia tidak mau orang yang menaikkan sampah. Tetapi dia merindukan penyembah yang menaikkan dupa. Sehingga dupa itu arum di hadapannya. Dan itu berhubungan dengan hidup saudara dan saya. Melalui iman saudara dan saya telah dibenarkan. Artinya kita adalah orang benar. Sehingga seharusnya hidup kita menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu bicara status.
Maka kita katakan sebelumnya kita adalah hamba dosa. Sekarang karena iman di dalam Kristus kita telah menjadi, bukan akan, telah menjadi hamba kebenaran. Apa itu maksudnya hamba kebenaran? Saudara sudah dimerdekakan itu dalam kebenaran. Kebenaran menjadi dasar hidup saudara. Dan Allah mengendaki penyembah yang demikian. Jadi dengan kata lain, kalau bukan penyembah benar, Allah tidak berkenan. Dan pengenalan akan membawa poin kedua menjadi realita. Ketika ada pengenalan dan hormat tadi, saudara akan itu benar di hadapan Allah sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Itu penyembahan. Bukan sekedar lagu yang dinyanyikan. Maka mari kita lihat, kita harus hidup seturut dengan standar kebenaran. Saya ajak saudara lihat satu ayat, Roma 12 ayat yang pertama. Yang berbunyi, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah bukan seperti kita duduk ini, belum tentu beribadah kepada Tuhan. Karena ada orang yang duduk ruangan, dia pikir pacarnya di luar. Ada orang yang duduk di dalam itu pikir sudah mau cepat keluar. Ada yang pikir udah uangnya yang di kos, dan seterusnya dan seterusnya. Belum tentu. Bahkan yang bilang itu korban lama banget sih. Kapan selesainya? Rindu cepat keluar. Adi sekedar formalita daripada dicatat nggak adi nanti kena sanksi. Motivasinya keliru. Kenapa poin pertama miss? Pengenalan tidak ada. Sehingga hidup ini menjadi sesuai dengan keinginan pribadi. Tidak ada tujuan yang fokus untuk menyenangkan pribadi Allah. Maka Roma berkata ternyata ibadah sejati adalah ketika saudara tubuh bicara itu, karena tubuh bicara keseluruhan hidup saudara. Pikiran saudara ada di dalam tubuh. Kehendak saudara ada di hati saudara, dan hati itu di dalam tubuh. Semua yang saudara bisa kerjakan ada melalui tubuh. Dan Tuhan berkata ibadah sejati adalah ketika saudara akan mempersembahkan bukan sebagian, tetapi seluruh kehidupan saudara untuk tujuan menyenangkan pribadi Tuhan. Dan ini perlu kita renungkan sejauh mana hidup kita hari ini. Baik kita yang dosen maupun mahasiswa, sejauh mana hidup kita sudah mulai menyenangkan Tuhan itu. Atau sekedar sibuk dengan kegiatan ibadah rohani, tapi pada hakikatnya no. Ini perenungan buat kita. Supaya paradigma kita berubah, ternyata hidup yang benar di hadapan Allah adalah penyembahan yang berkenan kepada Allah. Bukan sekedar lagu yang indah dinyanyikan. Oleh karena itu saya berharap bahwa paradigma kita diubahkan. Dan kita mulai sungguh-sungguh melalui sekolah tinggi teologi ini membawa nama Tuhan ditinggikan. Karena ada banyak orang yang justru nggak mau gereja karena kita. Ada banyak orang yang nggak mau masuk STT karena kita. Kenapa hidup kita nggak jadi teladan? Saya mau bersaksi tentang satu anak muda di gereja dulu. Sekarang dia pulang lagi menikah dia. Ketika pertama dia datang, anak dulu NTT. Dan ketika dia datang, bukan datang di gereja, dia datang kuliah. Tapi nggak ada uang, dia kuliahnya ekonomi. Uangnya habis. Bukan habis, nggak ada duit. Orang tua nggak sanggup lagi menopang. Sehingga untuk bisa melanjutkan kuliah, dia harus memaksakan diri untuk kerja lebih dulu. Kuliahnya harus dipending. Maka bersyukur untuk yang ada di asrama yang sekolah di Topa. Jangan disia-siakan. Kemudian satu kali dia lewat di dekat gereja, dia dengar itu musik. Karena nggak ada kedap suara, itu dia dengar bunyi-bunyi itu. Jangan-jangan gereja ini. Jadi satu kali orang bilang dia tersasar di situ. Dia datang itu ada ibadah. Dan anak ini dulu rajin sekali. Dia pulang itu karena di gereja kita ini konser itu Rabu, Jumat doa malam, Minggu ibadah, di tengah minggu ada kadang pemuritan, tapi online karena jarak. Semua dia ikuti.
Dan kos di mana dia tinggal itu ada tetangganya. Satu kos itu tanya, kamu mau kemana? Mau ke gereja. Padahal dia baru pulang kerja, langsung mandi itu dia jalan. Temannya bilang itu gereja, kok ada gereja? Bukannya gereja hari Minggu. Ya ada kegiatan konser. Apa itu konser? Gak jelasin, orangnya juga nggak ngerti karena bukan orang Kristen. Cuma dia pulang lagi kerja, dia mandi, dia balik lagi berangkat. Kemana kamu? Mau ke gereja ngapain? Ada 2 malam. Temannya bilang begini, kamu aja yang jadi pendeta sekalian kalau begitu. Sedikit-sedikit di gereja, sedikit-sedikit di gereja. Namanya juga anak muda terintimidasi. Akhirnya habis 2 malam dia sharing, Pak Gembala mau share. Ya kenapa? Teman saya begini Pak Gembala, justru kamu harus bersyukur, berarti hidupmu mulai menarik perhatian dia. Saya bilang, lanjutkan. Minggu biasa orang udah tahu Kristen minggu ibadah. Dan dia melakukan itu berbulan-bulan. Satu kali 2 malam ketika dia mau berangkat, temannya bilang begini, kemana? Ke gereja. Temannya bilang, hari ini gue ikut lo, mau lihat itu gereja benar nggak? Ternyata temannya pikir dia keluar itu jual diri setiap malam itu. Dan itulah yang saya bilang, Tuhan itu baik. Ketika dia datang 2 Jumat di gereja, di malam itu yang datang hanya sekedar melihat Tuhan jamah sepanjang doa, kepenuhan Roh Kudus, nangis, ingus-ingus di mana-mana. Tuhan menangkap dia dan dia sempat di jemaat kita itu 2,5 tahun. Melalui kehidupan yang benar, Tuhan menarik seorang perempuan yang lain. Itu ibadah yang sejati. Bukan sekedar khotbah seperti saya. Bukan sekedar nyanyi seperti kita seringkali lakukan. Itu ini adalah suatu sarana untuk menyembah Tuhan. Sehingga hari ini kita harus tahu bahwa jangan menggunakan hidup kita sekedar untuk menyenangkan daging. Tetapi Tuhan adalah yang nomor 1. Yang terakhir yang mau saya share, apa ciri yang ketiga penyembahan kita berkenan atau kita menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga dan terakhir adalah penyembah yang berkenan adalah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita seringkali mendengar istilah ini dan kita seringkali bahkan menghafal itu. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran, orang pikir itu dalam roh kebenaran itu ya udah bahasa roh katanya. Bukan. Maka mari kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa, artinya siapapun yang menyembah dia harus, bukan pilihan, kewajiban, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan suka-suka, mut-mutan, bukan. Itu perintah. Dia roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Itu yang saya sebut dimensi. Dimensi keintiman dengan Tuhan. Saudara akan melihat dari waktu ke waktu, saudara akan mulai mengenali Tuhan. Semakin saudara mengenal Tuhan, saudara akan mengenal diri saudara. Kenapa? Melalui pengenalan akan Tuhan, identitas saudara akan mulai diungkapkan di hadapan dia. Saudara akan mulai tahu saudara bernilai. Saudara akan tahu saudara itu anak. Saudara akan tahu saudara itu istimewa. Karena tanpa pengenalan, saudara akan ditipu oleh setan bahwa saudara bukan siapa-siapa. Tetapi hal ini adalah karena ada dimensi dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Sehingga hal ini yang poin ketiga dalam roh dan kebenaran akan didorong oleh satu kerinduan yang lebih daripada yang lain. Kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk beribadah, kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk baca Alkitab, kerinduan untuk belajar. Ini akan dari dalam keluar. Itu tidak bisa dibuat-buat. Maka mari kita lihat satu ayat yang seringkali dikhotbahkan di Natal. Matius 2 ayat pertama sampai 2 yang berbunyi, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatikan baik-baik, kami telah
melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Dalam bahasa Arab kata sama dengan tadi. Kisah ini kita hanya bahas di Natal, tapi saudara kita tahu orang Majus itu dari jauh perjalanannya. Mereka dulu belum ada busway, belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada angkot, belum ada gojek, belum ada apapun. Mereka harus berjalan melintasi ancaman penyamun di perjalanan dan banyak hal. Tetapi kita mencatat ada sebuah tanda di langit yang membawa mereka untuk tahu ada seorang raja yang lain. Mereka mengikuti tanda itu dan mereka datang, bayangkan di istana. Di istana dan tanya kepada seorang raja, bayangkan. Tanya kepada seorang raja, mana raja yang baru? Kalau di Indonesia sekarang apalagi apa pilpres akan dibilang itu mau kudeta presiden, langsung ditangkap itu. Mereka tidak ada lagi ketakutan. Mereka mau tahu sesuatu yang lebih dalam, yang dorong mereka lakukan. Mereka ada respon. Dan mereka masuk di istana dan mereka tanya. Herodes mengumpulkan ahli-ahli yang memahami Taurat itu. Dan mereka katakan anak ini harus lahir di Bethlehem. Mereka tahu bahwa anak itu ada nubuatan di sana. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun ahli Taurat itu yang keluar untuk ikut orang Majus. Ketika mereka dapat informasi orang Majus melanjutkan perjalanan mereka dipimpin oleh bintang itu. Kenapa? Orang Majus walaupun tahu kebenaran lebih nyaman di istana. Di istana ada fasilitas, di istana ada kemewahan. Mereka tidak punya kerinduan yang lebih dalam untuk menjumpai pribadi di atas segala pribadi. Dan kita tahu kisahnya ketika orang Majus sampai di sana. Apa catatan Alkitab? Mereka datang di sana dan mereka berjumpa dengan anak ini. Dan mereka mempersembahkan, bukan minta. Mereka mempersembahkan yang nama emas, kemenyan dan mur. Ini penyembahan dalam roh dan kebenaran itu yang saya bilang itu penyembahan yang lebih dalam, di mana saudara bukan meminta, bukan menuntut, saudara datang untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Ini yang saya bilang lebih dalam karena ini nggak bisa dibuat, nggak bisa ditiru. Tetapi roh saudara akan terus merindukan sesuatu yang lebih. Dan saudara akan melihat dimensi Tuhan yang berbeda. Nanti untuk saudara bisa lihat itu di dalam Keluaran 19. Ketika Tuhan memanggil itu Musa untuk membebaskan bangsa Israel, dia memanggil satu bangsa. Pergilah membebaskan bangsaku bahwa mereka keluar, mereka akan beribadah kepadaku di gunung ini. Itu adalah saya sebut hal yang pertama. Panggilan dari orang yang banyak. Kumpulan. Seperti kita hari ini. Tetapi kalau sudah pergi pada Keluaran 24 dan seterusnya, sudah akan mulai menemukan fakta yang berbeda, di mana Tuhan berkata kepada Musa, kumpulkan 70 tua-tua dan bawa mereka naik bersama denganmu. Dan di sana ketika mereka naik, Alkitab bilang itu bayang-bayang Tuhan mulai lewat. Mereka mulai melihat dimensi yang orang lain pada umumnya tidak lihat. Kenapa? Ada satu tahap yang lebih dalam. Selanjutnya saudara akan melihat ketika Tuhan suruh itu Musa naik. Dan ada satu pribadi yang tidak diperintahkan naik. Yaitu adalah Yosua. Tetapi pertanyaan, pernahkah kita bertanya kenapa Yosua ada di sana? Apakah karena dia dipaksakan? Bahkan Tuhan tidak minta untuk dia naik. Kenapa dia naik? Itu bicara kerinduan. Kerinduan itu membuat Yosua melihat apa yang Musa lihat. Mendengar apa yang Musa dengar. Maka ketika harus melanjutkan estafet, Tuhan tidak beri itu kepada yang lain. Dia memberi kepada orang yang mengenal dan punya pengalaman dengan dia. Sejauh mana kerinduan kita hari ini ada? Lebih parah lagi, orang Israel tidak pernah ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang Musa naik, tidak pernah sekali saya baca di Alkitab mereka berkata, Musa hari ini kita mau ikut. Jangan kamu aja yang lihat Tuhan terus itu, kita juga mau alami dia. Nggak ada. Mereka justru berkata, Musa kamu aja yang naik, kita tunggu di bawah. Yang kamu mau bilang itu, Tuhan bilang kita akan ikut. Mereka tidak pernah rindu apa-apa. Yang penting puas dengan mana yang turun dari langit.
Tuhan dengan air yang keluar dari batu, cukup Tuhan membela laut, itu cukup bagi mereka. Maka tidak heran mereka menjadi pemberontak di padang gurun. Menyembah dalam roh dan kebenaran akan membuat saudara dalam dimensi yang lain. Saya tidak akan saksikan ini karena waktu kita terbatas, saya alami hari ini. Dari tinggalkan bola, kalau saya cerita ke saudara hal yang saya alami, terlalu banyak dengan Tuhan. Kenapa? Satu prinsip, kedalaman tadi perlu dikejar. Semua itu anugerah, tetapi tanpa kehausan, tanpa kerinduan, kita nggak alami lebih. Hari ini, di mana kita berada? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Sejauh apa kita bangun persekutuan itu? Seberapa jauh kita berjalan dengan Dia? Menentukan saudara dan saya menyembah dengan benar atau tidak. Maka 3 poin ini akan menjadi kunci dalam kehidupan kekristenan kita. Dan saya percaya bukan sekedar teori, tetapi hidup kita akan menjadi suatu mesbah yang menyenangkan hati Tuhan. Tinggal ketika Tuhan melihat saudara dan saya duduk atau diam di situ angkat lagu-lagu, karena lagu belum tentu pujian kok, belum tentu penyembahan kok. Saya punya teman beragama Islam nyanyi lagu rohani bahkan sampai hari ini. Pembantu dari orang yang saya layani dia pasang lagu rohani. Yang lagu ini enak Pak. Gak tahu kenapa kalau nyanyi itu atau dengar itu kayak nyaman banget. Dia dengar lagu rohani orang beragama lain. Jadi tidak terlalu istimewa kalau saudara hanya sekedar nyanyi kok. Tetapi 3 hal itu, pastikan pengenalan akan Tuhan itu terus bertumbuh dari waktu ke waktu, maka belajar sungguh-sungguh. Untuk mahasiswa, kita pun yang dosen masih belajar kok. Kedua, pastikan hidup saudara ada di dalam standar kebenaran yang Allah tetapkan. Kebenaran yang saudara peroleh melalui iman. Pastikan itu menjadi teladan. Dan yang terakhir, saudara punya kehausan kerinduan yang lebih dalam. Oh saudara, pertama saya masuk seminar itu di Petamburan itu, saya bangun di rumah jam 5, saya sudah menikah. Jam 5 pagi. Untuk berangkat, kenapa saya harus berangkat? Kalau saya lewat 5.15 macet total. Saya tidak tahu, dia udah tinggal di wilayah itu beberapa bulan pas BPR. Macet kalau lewat 5.15 itu nggak bisa terkejar saya di sini. Mau datang mengajar sini, saya harus keluar dari rumah itu jam 4 lebih, kalau terlambat 45 sudah harus saya jalan. Lewat dari itu saya pasti tidak terkejar. Tetapi setiap pagi karena kawasan tadi saya berangkat. Saya lakukan apa? Masih gelap, saya mulai doa di situ. Pertama-tama mahasiswa teman yang memprotes saya. Ngapain sih? Nggak usah ajarin orang doa. Semua orang tahu doa. Nggak usah macam-macam. Pokoknya panjang lebar. Tetapi setiap pagi, satu kali saya datang ternyata ada seorang perempuan yang lapor ke satpam bahwa ada penjahat di ruangan doa. Kenapa? Orang hitam kulit saya. Ketika penjaga lari untuk datang tangkap orang yang lagi buat kejahatan, mereka menemukan saya lagi menyembah. Dan saya tahu fakta ini setelah 6 bulan, setelah 1 semester. Ketika diberi nilai-nilai, barulah direktur itu menyaksikan. Ada kisah yang lucu dia ceritakan, saya aja kaget. Tetapi ini membuat saudara boleh tanya sampai hari ini di Petamburan yang bangun pokok doa itu Nikolas ini. Sehingga orang kesurupan, di estate di atas Nikolas dipanggil di bawah. Bukan karena lebih hebat, bukan. Yang saya mau bawa saudara renungkan, sebuah keintiman akan membuat saudara mengetahui lebih dalam pribadi Tuhan dan tahu rencananya sehingga melangkah sesuai dengan yang Dia mau. Hari ini kalau ada kasus di Petamburan, Nikolas mereka tahu dia di Kataros. Tapi hari ini Pak Nikolas kapan ada waktu? Karena keintiman tadi. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran yang dijelaskan oleh Alkitab. Saya banyak belajar, banyak kekurangan. Tetapi kerinduan saya, kenapa saya berhenti main bola? Mau menyenangkan Tuhan melalui berani. Itu kerinduan saya yang terdalam.
Kalau saya mau tanya Septi, dia di kita beberapa bulan. Saya menjual apapun untuk gereja, saya jual tanah untuk gereja. Saya memberi waktu penuh buat gereja, buat jemaat. Saya menjual, saya punya motor untuk jemaat. Kenapa? Kerinduan yang satu, mau lihat orang mengenal Allah. Karena saya dulu yang adalah orang dari keluarga tidak benar. Poligami 27 saudara saya. 27. 3 ibu, papa saya punya 3 istri. Mama saya istri kedua. 27 anak. Ribut setiap hari. Saya mau bunuh orang di masa kecil karena pahit hati. Tetapi Tuhan ubahkan. Dalam anugerahnya, karena semua karena dia. Semua karena dia. Tetapi saudara harus tahu, sebagai umat Tuhan hari ini, hidup kita adalah untuk menyenangkan dia. Maka doa saya mahasiswa kita di sini, kalian keluar menjadi teladan, menjadi orang yang bisa dicontohi. Bukan hanya supaya kata roh dilihat bagus, bukan. Tapi supaya Yesus melalui kata roh itu mulai dikenal. Supaya Yesus melalui kata roh ini mulai didekati orang yang butuh pertolongan. Inilah hati saya dan kerinduan saya, maka tergerak untuk share tentang hal ini. Dengan berharap bahwa apa yang saya alami itu selalu doa saya, Tuhan buat orang lain alami. Ada yang mungkin alami lebih dari saya, tetapi minimal yang saya alami, saya rindu orang lain alami. Maka itu yang saya sebut, saudara nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Poin ketiga ini bukan lagi hitung-hitungan. Saudara nggak pikir apa yang saya dapat, saudara akan pikir apa yang dapat saya beri. Kenapa? Udah lebih dalam, udah jauh. Saudara tidak pentingkan lagi hal-hal yang remeh-temeh tentang makan minum pakai. Alkitab bilang itu dicari bangsa tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu kau tak membutuhkan itu. Hari ini belajar sungguh-sungguh, kita dosen berusaha dengan keterbatasan kita. Tetapi Tuhan tetap akan terus memampukan kita bersama. Itulah firman Tuhan yang dapat saya share. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hambamu dalam keterbatasan telah selesai. Roh Kudus, terima kasih. Pakailah kami menjadi umat Tuhan yang berkenan, penyembah-penyembah yang benar. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus dimuliakan. Pakailah institusi ini, ketua kami dan kami semua jajaran, untuk membawa dampak bagi generasi, untuk membawa perubahan bagi wilayah, bahkan kota-kota dan bahkan bangsa-bangsa. Sebab kami percaya bukan suatu kebetulan Tuhan mengumpulkan kami, mempersatukan kami. Biarlah institusi ini menjadi tempat di mana namamu disembah, dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.